pemirsa JMTV dimanapun berada, malam hari ini dari studio JMTV Jambi kami akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan dalam acara ngopi Ngobrolin Perintah Ilahi. Bersama saya Widya Simanjuntak dan rekan saya yang luar biasa. Terima kasih Widya, saya Hendra Kosim. Dan narasumber kita yang imut-imut tapi bukan marmut, yang manis tapi bukan gula, beliau adalah Kak Monila Sitopu. Halo Kak Monila, halo. Selamat malam Kak. Selamat Apa kabar? malam. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya, Kak. Keluarga, suami, anak semua juga sehat-sehat semua ya Kak. Semuanya Ya. puji Tuhan dalam lindungan Tuhan. dilempang-lempangin aja Kak ketawanya Kak. Jangan ditahan Kak ya, biar cantiknya keluar seutuhnya. Oh ya. gitu ya. Seutuhnya. Seutuhnya. Oke. Ko Hendra, tema kita malam hari ini apa ya Ko Hen? Ya, pemirsa GNTV, malam ini kita akan ngebahasin tentang ada mukjizat dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kalau mungkin pemirsa GNTV yang setia, yang ngikutin dari awal di liputan pertama kita ya, di syuting pertama kita mengangkat tema tentang doa, pujian, penyembahan. Tapi itu waktu itu kita prakteknya ya. Lebih ke prakteknya ya. ya. Kita prakteknya kita nyembah Tuhan sama-sama. Dan kali ini kita akan ngobrolin lebih dalam tentang pujian penyembahan. Doa, pujian, penyembahan itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, tentunya kita datangkan narasumber yang bukan kaleng-kaleng ya, Widya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng karena beliau ini memang Langsung juga pakarnya. sebagai selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama, ibu ya, dan juga sebagai seorang worship leader ya Kak, Ya, di betul. gereja memimpin pujian penyembahan, dan juga beliau juga sudah mempraktekkan bagaimana doa, pujian, dan penyembahan di kehidupannya di kesehari-hari ya. Nah langsung saja Wid, kita akan bahasin tentang apa dulu nih? Pertanyaan apa ini yang kita mau sampaikan ke Kak Monila? Nah gini Kak, dalam kehidupan kita sebagai manusia ini Kak, kita itu tidak hanya membutuhkan kebutuhan fisik, apalagi kita seorang Kristen gitu ya Kak ya. Kita juga membutuhkan yang namanya kebutuhan rohani. Kalau menurut Kakak itu kebutuhan rohani itu yang gimana aja gitu Kak? Ya, kebutuhan rohani ya balik lagi ya seperti tema kita, doa, pujian, dan penyembahan. Nah itu kebutuhan rohani yang kita butuhkan. Tidak hanya sekedar di gereja kita melakukan doa, pujian, penyembahan, tapi di rumah dimanapun kita bisa lakukan. Waktu naik motor, waktu nyetir, waktu masak, ibu-ibu gitu ya bisa lakukan doa, pujian, dan penyembahan. Itu semua bisa dilakukan kecuali ketika waktu gibah kayaknya ya. Waktu gibah nggak bisa ya. Kan biasa kalau mama kan seneng untuk ngobrol tuh. Si itu ya, si ini. Oh itu kayaknya nggak bisa bunyi nyembah itu kan. Nah. Tapi kalau lagi masak biasa masakannya jadi lebih enak. Lebih enak. Lebih enak. Walaupun lupa bikin garam Kak. Ya, tetap lah ya. Oke. Nah, jadi bicara tentang pujian penyembahan itu sendiri, kayaknya tepat sekali ya Kak ya. Di momen-momen sekarang ini kan lagi virus corona, Iya. benar ya. Dimana kita sudah tahu bahwa gereja sendiri, bahkan bukan cuma gereja, seluruh tempat-tempat ibadah itu dibatasi. Jadi orang tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, harus lebih banyak dari rumah. Bahkan mungkin juga kalau di rumah ada namanya juga social distancing juga kan, nggak boleh terlalu dekat ya, mungkin karena. Tapi ini menjadi satu momentum yang luar biasa tentunya, kesempatan emas ya kita bilangnya untuk lebih intim, lebih dekat sama Tuhan. Nah ini nyambung nih Kak sama doa pujian penyembahan. Iya, Kak. iya, Nah menurut Kakak gimana nih? Ini memang Tuhan yang buat atau memang ini kebetulan atau memang seperti apa sih Kak menurut Kakak sendiri? Iya, jadi kalau saya pribadi ini adalah rancangan Tuhan ya. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi buat setiap kita? Kita berpikir waktu awal-awal saya juga berpikir begini, kok kita jadi nggak bisa ibadah, biasanya kita pelayanan setiap hari Minggu, kok kita jadi nggak bisa gitu. Tapi ternyata Tuhan punya misi gitu. Tuhan punya misi untuk membuat setiap rumah-rumah itu ada doa, pujian, dan penyembahan. Nah sekarang di setiap rumah itu terdengar pujian, terdengar doa-doa, terdengar penyembahan. Jadi semakin banyak tempat-tempat di mana pujian, penyembahan untuk Tuhan itu berkumandang gitu. Jadi dengan adanya keadaan hari-hari ini kita semakin dekat sama Tuhan, semakin intim, semakin mengejar Tuhan, mengejar hadiratnya melalui doa, pujian, dan penyembahan itu. Jadi nggak ada sesuatu yang di luar rancangan Tuhan. Semuanya pasti Tuhan izinkan supaya kita itu lebih dekat dan punya hubungan pribadi sama Tuhan. Jadi doa, pujian, penyembahan tuh jadi semakin habit ya, Habit. sama setiap orang. Ya kadang mungkin ada yang
tidak terbiasa di rumah untuk berdoa. Nah, kalau di gereja kita ya itu kan ada dikasih bahan ya untuk mesbah Iya, keluarga. Nah, itu kan agak menuntut ya, agak menuntut kita Memaksa. untuk ya memaksa kita untuk melakukan gitu. Nah, awal-awal mungkin terpaksa, tapi lama-lama jadi kesukaan. Nah, jadi habit itu dalam setiap keluarga. Ibaratnya kalau misalnya kayak saya dulu nih ya, ilustrasinya Kak, saya dulu nggak seneng dengan yang namanya tomat, pare saya nggak suka karena pahit rasanya. Iya. Tapi ketika tahu manfaatnya, tahu kegunaannya, saya paksain makan, lama-lama jadi suka. Jadi Ya, suka. sama ya seperti ini juga ya Kak ya, mungkin awalnya Iya. kita nggak suka tapi kita paksain, kita tahu ini baik buat tulang-tulang Iya. kita, ini baik buat kesehatan rohani kita, dan kita paksakan akhirnya jadi suka. Benar ya. Iya. Tadi pas kamu nilai kesaksian tadi sampaikan tentang ada pujian di rumah-rumah. Saya jadi ingat satu pujian yang ini loh. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Amin ya. Tuhan Bagus melawat. banget sih suara kalian. Suara kamu juga bagus kok, Bib. Ya, perlu les vokal nanti sama kamu Nilan. Wah. Perlu les vokal ya. Karena saya juga masih perlu latihan loh. Iya, Kamu juga masih latihan. betul. Loh. Ya, karena ada quotes-nya itu practice make perfect. Ya. Latihan itu membuat sempurna, Semakin sempurna. menyempurnakan. Ya. Nah, balik lagi ke tadi pembahasan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi memang Tuhan rencanakan, Tuhan sengaja create keadaan seperti ini supaya kita semakin mendekat dengan Dia ya kan. Nah, jadi kalau kakak sendiri nih misalnya ada orang juga yang bilang aku nggak terlalu bisa nyanyi nih, aku nggak ngerti nada, aku nggak ngerti doa. Terus apa yang harus dilakukan untuk dia memulai Kak? Untuk memulai dirinya Ya, untuk bisa untuk memuji. bisa berdoa, memuji dan menyembah. Karena kan ketika kita sampaikan 3 penggalan kata ini adalah kayaknya sederhana banget, simple ya untuk disebutkan, tetapi kayaknya sulit untuk Susah dilakukan. untuk dilakukan. Iya. Jadi sebenarnya doa, pujian dan penyembahan itu mudah untuk dilakukan kalau kita punya kerinduan, kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita memiliki itu, kita akan gampang berkata-kata. Walaupun mungkin suara kita nggak bagus, mungkin suara kita pales, Ya. nggak bisa main musik, tapi Kak, tolong ketika waktu ngomong fals jangan ke Widya kan, tersinggung nanti dia. Ya, jangan. Enggak, bukan. Bisa nangis nggak? Bukan maksud saya seperti itu. Enggak. Nah, jadi kalau kita punya kerinduan sama Tuhan, haus, lapar sama Tuhan, itulah yang membuat kata-kata kita keluar, nyanyian-nyanyian baru keluar dari mulut kita gitu. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak punya kerinduan, kehausan sama Tuhan, nggak bisa memang menyembah Tuhan. Nggak bisa. Makanya kadang kalau kita ada pertemuan atau apa, ayo doa, banyak ya nggak mau, oh nggak mau doa gitu, dia malu atau apa. Sebenarnya tidak perlu malu, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita, kalau itu dengan hati yang penuh dengan kasih sama Tuhan, pasti Tuhan terima gitu. Nyanyian pun, pujian penyembahan kita pun seperti itu, walaupun suaranya pales kemana-mana, maaf ya, suaranya pales kemana-mana. Kalau saya nggak apa-apa, saya masih fals. Saya Tapi suara Widya nggak pales kok. Terima kasih Kak. Nggak pales. nggak fals. Cuma nggak intun aja ya Kak ya. Ah, jangan begitu. Nggak, saya bisa. Bisa dulu nggak? Jadi walaupun suaranya pales, menurut dia ya nggak enak, tapi menurut Tuhan itu enak didengar. Ketika kita bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dengan hati kita. Itu jadi kembali ke kerinduan kita, kecintaan kita sama Tuhan. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong itu ibaratnya kalau cuma di mulut doang itu namanya ngegombal ya Kak. Iya. Firman Tuhan juga katakan demikian, dikatakan firman Tuhan, mulutmu memujiku tapi hatimu jauh daripadaku. Nah, jangan mungkin seperti itu terjadi ya Kak. Kita kayak jilatin Tuhan deh jatuhnya gitu kan. Tuhan baik, Tuhan Tapi nggak dari hati ya. Tapi itu kayak cuma sekedar untuk apa ya? Muji Tuhan, tapi kan Tuhan tahu dalaman hati kita. Iya, Ya, betul. makanya mungkin keluarlah firman itu yang berkata, mulutmu boleh memuji aku, tapi hatimu jauh daripada aku. Itu serem loh Kak ya. Iya, kayaknya. iya, benar. Makanya tadi yang Kak mau sampaikan adalah penting sekali untuk kita mengeluarkan semuanya dari hati ya Kak ya, dengan kerinduan, rasa haus dan Haus dan lapar lapar sama tentunya. Tuhan. Nah, ini
buat saran lagi nih Kak, masukan lagi nih mungkin untuk pemirsa GMTV di rumah yang juga selama ini jadiin alasan mungkin ya Kak ya, momen-momen kerja pulang, Ya. aku udah capek, aku nggak sempet, aku ya. aku B, aku C. Aku C, aku D, aku E, aku remedial. Sekarang kayaknya ini momen yang tepat di mana Tuhan izinkan ini terjadi, mau pakai aku yang mana lagi nih? Iya, alasan apa lagi ya? Iya, alasan apa lagi? Nah, jadi sebenarnya dalam doa pujian penyembahan, dalam memuji dan menyembah Tuhan, berdoa itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, aduh aku capek, oh aku naik motor, di atas motor pun kita bisa memuji dan menyembah Tuhan gitu. Dimanapun, kayak tadi kita cerita lagi masak, lagi mungkin mandiin anak, kita sambil nyanyi itu sudah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya, apalagi misalnya kalau dia bawa mobil, lagi di lampu merah, dia sambil nyetir, dia nyanyi, nyembah Tuhan, oh bisa banget gitu. Jadi tidak ada alasan, yang penting mau aja gitu. Betul. Iya, yang penting Waktu kita mau. khusus nggak ini ya Kak ya? Nggak harus gitu. Sebenarnya kalau kita punya waktu yang khusus itu lebih baik. Kalau kita lihat bagaimana Daud itu pemuji dan penyembah yang diurapi Tuhan. Nah, Tuhan bilang dia berkenan. Dia setiap waktu memiliki waktu khusus ya sama Tuhan. Daniel, dia memiliki waktu yang khusus untuk berdoa. Itu lebih baik. Tapi kalau memang alasannya tadi ya sibuk, aku kerja, mungkin kegiatan atau apa, ya Tuhan tuh tidak terbatas dengan itu gitu. Jadi dimanapun, kapanpun Tuhan hadir gitu ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Roh Tuhan itu bekerja gitu dalam setiap kita melalui doa pujian dan penyembahan kita gitu. Jadi tidak ada alasan ya. Bukan bagi alasan kita lagi Betul. untuk ngomong mengeluarkan kata sibuk ya Kak. Iya, apalagi kalau alasannya sedang tidak mood. Kadang-kadang doa pujian penyembahannya bergantung sama situasi hati. Iya, ada yang Nggak lagi punya waktu buat doa pujian dan penyembahan, tapi bikin status gabut. galau. Gabut, say. Ya. Nah itu jadi balik lagi ke pribadinya. Gitu ya. Kepada kita masing-masing. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita juga kalau membangun pujian penyembahan itu, kita juga seperti yang tadi Kak Mona sampaikan ya, nggak bisa tergantung mood kita, dalam artian sebenarnya dalam keadaan yang sulit pun kita harus tetap memaksakan diri kita Ya, untuk menyembah memuji dan Tuhan. Ya, kalau kita lihat mungkin dalam beberapa kejadian yang terjadi pada Raja Daud ya, ketika mungkin dia mengalami penghukuman juga waktu dia harus terima konsekuensi di mana dia udah bunuh suami orang, and then akhirnya dia dapat ya istrinya Ya, yang dia dapat. mau itu dia dapat, dan dia punya anak dan anaknya harus mati. Tapi dia tetap berkabung, di tengah perkabungan juga dia tetap berserah dan berdoa memuji menyembah Tuhan kan. Iya, Gitu. Dia nggak ngandalin kekuatannya Kekuatan. sendiri. Nah, kayaknya pembicaraan kita ke depan semakin menarik ya. Jangan kemana-mana pemirsa GMTV, tetap stay tune karena kita akan kembali sesaat lagi dan kita akan saksikan komersial berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa GMTV, kembali di Ngobrolin Perintah Ilahi. Tadi kita sudah ngobrol banyak hal dengan Kak Monila. Tentunya kita akan ngobrolnya semakin lama semakin seru ya. Tapi sebelum itu kami minta bantuan dari pemirsa GMTV untuk apa? Gimana, Wit? Untuk support channel kami dengan cara subscribe, like, share, komen, dan nyalain loncengnya agar pemirsa semua dapat notifikasi dari tayangan kami berikutnya. Ya, jangan lupa ya untuk terus subscribe, like, comment, and share ya. Bagikan ke yang lainnya supaya juga semuanya sama-sama diberkati Tuhan.
Iya, kita akan tadi nyambung sedikit dengan pembicaraan kita dengan Kak Maulana tentang pujian penyembahannya. Jadi sampai bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak memuji menyembah Tuhan. Nah, bicara tentang pujian penyembahan juga kan kita ngelakuin segala sesuatu pasti ada efek dong ya Kak ya. Betul. Ada manfaatnya, ada benefit, ada fungsinya. Benar nggak Kak? Nah, kalau misalnya menurut Kakak sendiri itu pujian penyembahan itu tujuannya apa sih Kak? Nah, kenapa sih kita harus doa, puji, nyembah Tuhan? Nah sebenarnya doa pujian penyembahan itu itulah yang Tuhan mau. Satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah memuji dirinya sendiri ya Kak ya. menyembah dirinya sendiri. Nah jadi Tuhan menciptakan kita ini adalah menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Nah di Yohanes itu berkata sudah tiba saatnya sekarang bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah kitalah penyembah-penyembah yang benar itu. Nah Tuhan menciptakan kita menjadi seorang penyembah yang benar. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Ini mungkin ya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Iya, ini segenap hidup kita persembahkan. Jadi hidup kita ini memang diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Nah tapi tetap ada efek ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun itu bukan tujuan. Ya itu bukan tujuan kita. Nah ketika pun kita mengalami itu, ya itu memang Tuhan mau untuk kita menikmati itu. Nah setiap ketika kita menaikkan setiap pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir bagi setiap kita. Bahkan firman Tuhan bilang ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, orang-orang di sekitar kita pun itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi kuasa Tuhan bekerja ketika kita menaikkan setiap doa, pujian dan penyembahan kita. Dan saat kita menyembah, perkataan kita itu penuh dengan kuasa ya Kak ya? Iya, penuh dengan kuasa. Nah jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita nggak perlu minta apa-apa pun, Tuhan tuh sudah tahu, sudah paham apa yang sebenarnya kita mau gitu. Nah jadi waktu kita memuji, waktu kita menyembah, kuasanya mengalir bagi setiap kita. Kita pun dikuatkan, kita pun dibebaskan, kita mengalami kemenangan di dalam doa pujian dan penyembahan kita sama Tuhan. Gitu. Nah, mungkin pemirsa GTV sudah dengar sedikit banyak nih. Ya, mungkin masih ada yang tetap penasaran, masih ada yang tetap bingung, ya kan? Terus masih ada yang bertanya-tanya, loh, emang cuma manfaatnya cuma itu ya, fungsinya cuma itu ya? Nanti kita akan ngobrol lagi nih, banyak ya Kak ya tentunya ya. Nah, tapi tadi juga Kak Maulana sempat ngomong nih, kita memuji Tuhan bukan karena kita diberkati, bukan karena kita terima reward ya. Jadi kita adalah worshipper, penyembah yang bukan penyembah karena ya. Kita penyembah meskipun. Ya, penyembah meskipun itu berarti artinya dalam keadaan apapun, suasana apapun, diberkati nggak diberkati, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita berdoa bukan dalam artian ketika kita terjepit kita doa teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, waktu diberkati kita lupa berdoa sama Tuhan. Nggak gitu juga kayak ya. Tapi dalam keadaan apapun kita tetap berdoa memuji menyembah Tuhan. Nah tadi kan Kamu sudah sampaikan itu, dan kita masih tahu nih ya, satu, kita kan begitu banyak poin, tapi dalam segmen-segmen ini kita akan bahas hanya tentang 4 poin ya. Apa sih efek dari pujian penyembah, doa pujian penyembahan itu sendiri? Yang pertama adalah itu akan meruntuhkan kuasa roh jahat ya kan? Nah mungkin Kamu bisa menjelaskan ya efek gimana cara ceritanya satu doa pujian penyembahan bisa meruntuhkan kuasa roh jahat. Ya. Seperti apa sih Kak? Ya, jadi firman Tuhan bilang kuasa roh Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini gitu. Nah jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang haus dan lapar sama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, roh Tuhan tuh bekerja
dan itu mengalahkan setiap kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau kita baca, mungkin Widya pernah baca, Hendra pasti pernah baca gitu, ketika roh jahat melingkupi Saul, itu dia hanya butuh Daud untuk bermain kecapi ya. Supaya ketika Daud bermain kecapi, itu roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh Saul itu keluar gitu. Nah, itu karena apa? Karena doa pujian dan penyembahan itu ada kuasa Tuhan, kuasa roh Tuhan yang bekerja, yang mengusir, menghalau setiap roh-roh jahat itu gitu. Memang unik sekali ya, dikatakan dalam 1 Samuel 16:23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Tentunya juga kita perlu ketahui, Daud juga memuji menyembah, dia memainkan kecapi, dan juga tentunya nggak sembarangan ya. Iya, jadi nggak baseng-baseng ya kan ya. Nggak basing-basing. Ya, Jadi pasti ada otoritas, ada kuasa, bukannya berarti dia main sembarangan. Jadi itu karena efek dia bergaul karib juga dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya ngomongin ini juga, aku jadi punya sedikit kesaksian nih. Jadi inget awal-awal pertobatan aku nih Kak ya. Aku cerita sedikit nggak apa-apa ya. Boleh. Nah, sebenarnya Kakak soalnya aku izin dulu nih. Ke Kak Monila aja, ke saya enggak kok. Iya, ke Anda juga ya. Maaf ya Ibu Widya yang baik hati, rajin menabung tidak sombong ya. Terima kasih. Nah, jadi saya jadi ingat tadi waktu Kakak nyinggung tentang bahwa pujian menyembahan itu tidak bicara tentang harus suara bagus juga ya, dan memang itu ada pentingnya juga urapan, ada puasa. Saya jadi ingat first time saya bertobat, saya kenal Tuhan di gereja. Ya, di gereja saya datang di ibadah anak muda, waktu itu yang memimpin pujian adalah suaranya tidak baik sih menurut saya ya. Saya nggak mau bilang fals, nanti ada yang tersinggung. Tapi kalau tersinggung ya puji Tuhan juga, berarti harus improve. Harus belajar ya. Harus belajar. Ya bukan saya nggak ada maksud mau nyindir sih. Ya. Jadi saya ingat banget awalnya saya fokus sama Tuhan, saya fokusin karena saya datang dengan rindu, haus dan lapar. Saya pengen tahu, saya pengen benar-benar ketemu Tuhan, dan akhirnya walaupun keadaan seperti itu saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, karena itu benar-benar saya lepas banget, saya sampai nangis sebebas-bebasnya. Dan dari situlah saya bertobat, dan akhirnya setelah dari itu saya nggak kenal sama koko-koko itu yang mimpin pujian awal itu, tapi saya thank you sama dia karena karena dia saya sudah bisa ngalamin perjumpaan. Dan itu memang kondisi nyanyinya bukan yang kayak yang bagus banget ya gitu ya, tapi benar-benar false. Tapi saya nangis bukan karena dengar suaranya, saya nangis karena dijamah tuh. Jadi saya inget banget ya. Dalam artian kita yang Kok bisa ketawa ya? Ya udah ketawa aja. Ya, jadi memang bukan karena manusianya, tapi mungkin karena Tuhan itu sendiri. Bekerja ya. Tuhan bekerja melalui worship leader. Nah, kalau kita cerita worship leader juga bukan orang yang sembarangan ya. Kalau kita baca di Imamat, bagaimana Imam Lewi yang Tuhan persiapkan, bahkan sampai pakaiannya juga itu benar-benar ya. Ukuran-ukurannya kayak ukuran detail banget memang Tuhan. Nah, jadi worship leader itu pun bukan orang yang sembarangan. Pasti dia punya hubungan yang intim. Walaupun mungkin suaranya tidak fales, tapi kurang ya begitulah. Tapi urapannya gitu lah, urapannya. Mungkin kalau kita cerita penyanyi, ada yang lebih bagus di luar sana lebih banyak. Tapi yang punya urapan itu tidak semua orang gitu. Karena urapan itu cuma bisa ada kita punyai ketika kita membangun hubungan yang intim, konsisten setiap hari, setiap detik sama Tuhan gitu. Jadi karena itu kuasa Tuhan bekerja melalui worship leader itu menjamah Hendra sampai akhirnya benar-benar ngalami Tuhan. Nah, ini Kak Monila dan Ko Hendra. Jadi kalau misalnya masih ada pribadi yang nyebut saya kurang mendapat hadirat dari WL itu, saya mendapat hadiratnya kalau WL tersebut yang membawakan pujian penyembahan di gereja, itu gimana itu Kak? Ya sebenarnya itu kembali ke pribadi sendiri ya. Nah ketika kita mau beribadah, tujuan kita beribadah apa? Motivasinya mau lihat WL itu ataukah kita memang mau cari Tuhan? Nah, satu kata ya Kak ya, apa itu? Bertobat. Bertobat. Anda bertobat. Kita bertobat kalau masih kayak gitu ya. Ya jadi kalau kita memang mau fokus cari Tuhan, aku mau beribadah, aku mau ketemu Tuhan, kita pasti buka hati kita untuk terima urapan Tuhan, menerima Tuhan
untuk masuk ke dalam hati kita. Jadi siapapun worship leadernya sebenarnya kita akan tetap merasakan hadirat Tuhan, tetap ketemu sama Tuhan. Betul, itu betul. Oke, ya perbincangan kita akan sedikit terputus. Nanti kita akan sambung lagi obrolan-obrolan seru kita. Dan sebelum kita menyaksikan commercial break, kita akan saksikan satu cuplikan video yang memberkati kita semua. Langsung saja kita saksikan, ini dia videonya.
kasih pemirsa setia GMTV, kembali lagi di Ngobrolin Perintah Ilahi. Ya, jangan lupa tidak jemu-jemu kami mengingatkan untuk terus mendukung channel GMTV. Gimana caranya, Widya? Dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar pemirsa mendapatkan notifikasi pada tayangan kami berikutnya. Ya, tentunya ya Widya ya. Kita rindu bahwa program acara ini bisa lebih memberkati banyak orang tentunya ya. Jadi Please bantu dukung untuk kami. share lagi ya. Ya. Oke, tadi kita ngobrol sudah sampai ngobrolnya tentang efek ya daripada pujian-pujian itu. Yang pertama adalah bisa mengusir roh jahat Ya. ya. Nah, yang kedua adalah apa ya? Allah Tuhan di pihak yang kita. Iya, Tuhan yang ada di pihak kita yang berperang dan yang Memberi memberikan kemenangan. Nah, itu gimana ceritanya lagi tuh, Kak? Ya, ketika kita menaikkan doa dan pujian dan penyembahan, tadi juga saya ada singgung, kita mengalami kemenangan. Nah, kemenangan itu mungkin kita sedang dalam kesesakan. Kita nggak tahu, setiap orang punya masalah ya, masalahnya beda-beda. Yang udah berkeluarga masalahnya beda, yang jomblo masalahnya beda gitu ya. Jomblo jadi saya, Kak. Saya sudah Gak jomblo lagi sih. Jomblo yang depan, Kak. Jadi setiap orang punya masalah dan masalahnya berbeda-beda. Kita nggak tahu kapan orang akan mengalami kesesakan. Nah, tapi kabar baiknya adalah ketika kita mengalami kesesakan, kita mengalami masalah, datanglah sama Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Nah, karena ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Nah, kuasa Tuhan bekerja itu memberikan kelegaan, memberikan kemenangan. Nah, kalau kita pernah baca juga, pasti pernah baca, ketika bangsa Israel mau meruntuhkan tembok Yeriko, tidak dengan pedang, tidak dengan batu, tidak dengan apa-apa, hanya dengan doa, pujian, penyembahan ya, berkeliling-keliling. Nah, runtuh gitu. Nah, itulah mereka mengalami kemenangan. Sebenarnya gitu. kalau dari logika nggak mungkin gitu Iya. ya, aneh juga gitu ya, Iya, kayak dan hanya dengan keliling-keliling. Dan mungkin Tembok loh yang diruntuhin mungkin loh. musuh-musuhnya tuh yang liatin dari atas tuh pakai bahasa Jawa ngomong ini gawe lolo nih. Iya, ketawa mungkin mereka ya. ketawa Apa ini? Nggak jelas nih. Nah, Ngapain lu gitu. itu tapi ada kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan gitu, sehingga tembok itu pun runtuh gitu. Nah, kalau kita baca juga di Alkitab tentang Ayub, bagaimana dia mengalami kesukaran-kesukaran di dalam hidup, sampai hartanya habis, terus anak-anaknya meninggal, bener-bener satu situasi yang saya juga nggak tahu kalau ngalamin seperti itu ya. Tapi Mungkin kita juga nggak sanggup kalau jadi Ayub. iya, tapi dia mampu melewati, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan, sampai istrinya juga ngomong ya, Ayub ya, udah nggak usah sembah lagi lah Tuhanmu, nggak usah puji sembah. Tapi dia tetap memuji dan menyembah Tuhan, dan Tuhan lakukan kuasanya. Pada akhirnya dia memperoleh kemenangan. Iya, kemenangan demi kemenangan Ayub terima dari Tuhan kita. Tapi memang ya waktu Ayub itu tuh ada satu statement yang menarik ya, Kak, yang disampaikan Ayub, bahwa dia katakan demikian, masa kan aku cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi aku nggak mau menerima yang baiknya. Iya, itu luar biasa ya. Luar biasa banget. Nggak ya, semua orang bisa itu. Biasanya kan kalau sudah menerima sesuatu yang nggak baik tuh langsung bersungut-sungut terus nyalain Tuhan. Iya, Tuhan nih gimana? Nah, gitu. Nah, itulah Berarti hebatnya dia Ayub. setia dalam proses Tuhan yang panjang. Iya, benar. Itulah yang kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada kemenangan. Terjadi juga buat pemirsa GMTV yang ada di Amin. rumah ya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal bicara tentang kemenangan, saya jadi ingat satu pujian nih, Kak ya, yang kayak gini nih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Amin. Ya, kita percaya bahwa nyanyian kita, pujian yang kita naikkan itu memang mencerminkan apa yang akan terjadi ya. Itu Betul. kayak nubuatan yang dinadakan ya. Iya, Kak? kita imani itu pasti terjadi buat setiap kita. Ini ngomongin kemenangan, ini sama seperti yang dialami sama Aldi yang di video tadi kok. Iya. Tadi kita udah nyusun satu Iya. video ya. Dimana dia terapung-apung di laut selama 49 hari. Dan dia hanya berbekalkan sebuah Alkitab. Gimana itu, Kak? Kalau misalnya dia nggak punya apa-apa, Alkitab pun dia nggak punya, kira-kira
ada keselamatan, ada kemenangan nggak yang dialami Aldi ya Kak ya? Balik lagi ke dia gitu, keputusan apa yang dia ambil ketika dia mengalami itu. Nah setiap kita pun keputusan yang kita ambil itu menentukan kita mengalami kemenangan atau enggak gitu. Nah kayak Aldi kalau seandainya ya dia nggak punya Alkitab, dia nggak punya apa-apa, kan dia masih bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Seperti tema kita malam hari ini, itu kan tidak dibatasi oleh apapun, kita langsung terhubung, terkoneksi sama Tuhan gitu. Jadi keputusan dia, keputusan yang tepat, dia untuk bergantung, berharap hanya sama Tuhan, sehingga Tuhan berikan kemenangan sama dia, diselamatkan gitu. Kebayang nggak sih kok 49 hari di laut, makannya gimana, minumnya gimana? Kalau misalnya nih Koko lah yang terapung-apung selama 49 hari di lautan. Kalau gue nggak usah 49 hari deh, seminggu aja gue nggak makan mie pangsit, rasanya kayaknya ada yang kering gitu ya. Dia pangsit. 49 hari dia cuma makan ikan mentah. Ikan mentah loh dan ya. juga tampung air hujan pakai bajunya diperas begitu. Bayangin tuh bakterinya berapa banyak, kita minum Yakult bakteri baik, kan itu bakteri apaan gitu ya. Itu terus, makan ikannya tanpa masako, tanpa garam loh. Ya, udah asin soalnya kan di laut nih. Dia kalau mau dapat asinnya ya celupin aja ke laut dikit gitu ya? biar ada rasa ya kan. Nah tapi ngebayang nggak sih itu kalau bukan karena hikmat dan perlindungan Tuhan pasti dia udah sakit. Iya. Ya orang Jepang juga makan sashimi tapi dia kan ekstrim banget tuh, ngolahnya gimana, wasabi nggak ada, apa nggak ada. Langsung di ya, ya. Iya. Nah kalau orang Batak juga mungkin ada makanan yang khas ya, yang ikan emas nggak dimasak itu apa? Naniura. Naniura. Saya nggak bisa makan Kak kayaknya kan. Ya. Tapi kayaknya enak ya Kak ya. Nggak pernah makan. Kita jadi ngomongin makanan. Oh jadi lapar kok, jadi lapar. Please jangan ngomongin makan aja, kalau misalnya game TV juga jadi lapar di rumah nih ya. Nanti sambil nyaksiin sambil ngemil kayaknya nih. Nah jadi kayaknya juga gara-gara perlindungan Tuhan, karena kuasa Tuhan, dan juga mungkin dia nyanyi lagu ini ya waktu dia terapung-apung dia nyanyi ini kan mungkin ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar aku beroleh hati bijaksana. Coba mungkin dalam, kalau dia nggak sabar, dia nggak minta sama Tuhan, mungkin nggak sampai 49 hari dia udah nggak selamat. Ya. Nah itulah sebenarnya ketika dia membaca firman Tuhan, saya percaya dia pasti memuji dan menyembah Tuhan. Pasti dia nyanyi ya, pasti dia nyanyi ya. Itu kan perantaiannya aja. Ya mungkin dia nyanyi, kayaknya nyanyi lah pasti ya. Kalau orang Kristen tuh kita tanya Aldi langsung nanti, nyanyi nggak? Tapi orang Kristen tuh memang pasti ada pujian ya. Apapun denominasi gereja pasti ada pujian. Nah itulah ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Tuhan lakukan, Tuhan tuntun dia untuk kasih hikmat. Nih kamu makan ikan, Tuhan sediain gitu, dia bisa nangkep ikan. Tuhan kasih hikmat sama dia, nih kamu air hujan tampung peras gitu ya, untuk dia boleh minum bertahan dan bertahan hidup gitu. Tapi yang saya salut dengan Aldi ini, kenapa dia milih bawa Alkitab? Mungkin kalau saya atau Ko Hendra, kalau saya mungkin bawa power bank ya Ko ya. Power bank. Kalau bawa ini ya, parabola gitu ya. Kalau Ko Hendra kira-kira bawa apa? Bawa TV portable. Nah, tapi pasti dia tidak akan merencanakan untuk terapung-apung. Iya, kan? betul. Iya. Nah, kalau memang kejadian itu Alkitab yang ada, berarti udah ada rencana Tuhan di situ. Kenapa ada Alkitab di situ? Soalnya saya pernah dengar ilustrasi seseorang yang kemana-mana selalu bawa Alkitab, waktu dirampok Alkitabnya yang hilang. Jadi duitnya aman gitu ya. Nah mungkin mirip-mirip juga kali ya Kak. Sometimes kita bawa kayak gitu tuh bukan kita jadi itu jadi kayak tameng ya, bukan. Kadang nggak paham ya. Itulah tuntunan ya dalam doa pujian penyembahan. Kadang kita nggak paham, Tuhan suruh misalnya ini gitu. Kayaknya ngapain coba gitu. Tapi ketika kita taat mau lakukan, ternyata ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Itu. Kayak aku juga mungkin pernah ngalamin, kayaknya Kak Monila, Widi juga pernah ngalamin hal yang serupa, mirip-mirip lah ya. Waktu lagi doain orang, tiba-tiba Tuhan gerakin doain dia. Kayak gini. Padahal kita nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba Tuhan taruh nama dia di hati kita untuk kita doakan. And then setelah nggak lama kita doain, kita tutup amin, nggak lama itu orang telepon. Ngomong begini-begini, persis apa yang kita doakan. Nah itu kayak konfirmasi ya Kak, dari Tuhan. Iya, karena dalam hadirat Tuhan itu ada tuntunan. Nah, Tuhan ingetin gitu. Nah, Hendra peka dan taat. Itu mau lakukan, ya itulah buahnya ya orang itu akhirnya nelfon cerita gitu kan. Jadi oh iya ini maunya Tuhan. Jadi kita semakin mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan. Ketika kita terus intim melalui doa dan pujian penyembahan kita, pengalaman pribadi itu sama Tuhan itu yang akan terus menguatkan kita dan membuat kita semakin rindu, semakin haus, semakin lapar sama Tuhan.
kita belum masuk ke poin ketiga, tapi kita udah membahas Sudah tadi sedikit malahan, Wid. Kita sudah tuntunan ini, Tuhan. Iya, sudah Poin bahas. ketiganya itu mendapat tuntunan Tuhan. Betul, tuntunan Tuhan pemirsa di rumah. Jadi kalau memang kita intim sama Tuhan, kita benar-benar bergaul karib sama Tuhan, kita pasti dapat tuntunan. Ya. Mungkin nggak langsung audible ya, kayak Tuhan ngomong, anakku, kamu harus makan tempe hari ini. Nggak sempat kayak gitu. sempat dengar suara Tuhan secara langsung mungkin. Ya, jiper juga ya, kayak kita nge-shock juga ya. Tapi kadang-kadang juga suara Tuhan tuh tuntunan Tuhan bisa lewat firman-Nya. Kita Betul. buka firman Tuhan, tiba-tiba kebuka. Kita nggak rencana buka firman itu, tiba-tiba kok aku dapat sekali. Atau ada orang yang Tuhan kirim untuk reminder kita atau Iya. ngasih sesuatu. Ya, kalau Gitu. kita juga sering baca firman Tuhan, biasanya Tuhan ingetin ayat-ayat tertentu. Nah, mungkin Hendra pernah mimpin pujian, ketika mimpin pujian tuh kadang mengalir ayatnya ya, apa Iya, yang kita harus emang. share untuk jemaat gitu. Tiba-tiba Tuhan ingatin ini, bahkan lagu-lagu juga Tuhan kasih gitu. Betul sekali. Nah, poin Untuk poin yang keempat, keempat nih, apa Kak. nih Whitney? Poin keempat adalah kunci penuaian jiwa. Nah, kaitannya apa Kak doa pujian penyembahan dengan kunci penuaian Kunci penuaian jiwa. Kunci. Iya, firman Tuhan kan berkata, dan aku apabila aku ditinggikan di muka bumi, aku akan menarik banyak jiwa untuk datang kepadaku. Nah, Hendra udah ngalamin tuh, ketika pujian penyembahan dinaikkan, dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sampai ini nangis. persis nih sama kayak kesaksian kakak tadi. Iya, Iya, ya Hendra tadi Iya. mengalami. Nah, itu akan menarik jiwa. Kadang-kadang banyak ya yang dia Kristen tapi sebenarnya cuma Kristen KTP aja gitu. Dia tidak mengalami Tuhan. Dia itu belum dituai itu. Jiwa yang seperti itu belum dituai. Dia cuma karena warisan aja ya, keturunan ya gitu. Nah, tapi yang ketika dia mengalami Tuhan dalam pujian dan penyembahan dan dia ketarik untuk berbalik dari jalannya yang jahat kepada jalannya Tuhan. Nah, itulah penuaian itu gitu. Apalagi kalau kita bisa menuai orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, itu luar biasa dan udah banyak terjadi gitu. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui doa pujian dan penyembahan, mereka mendengar, nah mereka rindu untuk ketemu sama Tuhan. Nah, akhirnya mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Gitu. Sometimes mungkin pernah dengar kayak gini ya Kak, atau mungkin Kakak juga tahu, sama Wiji juga pernah ngalamin waktu kita lagi bangun pujian penyembahan, kita lagi doa penyembahan di rumah nih, mungkin suara kita kedengar radius berapa ratus meter dari rumah kita, tetangga kita mungkin yang lagi cekcok, yang ribut, dengar itu jadi berhenti, Ya. terus jadi damai, jadi diberkati, Ya, seperti betul. itu ya Kak ya. Dan itu yang membawa mereka dekat juga, kenal juga sama Tuhan. Kok dia bisa seperti itu ya, kok begini ya. Kita nggak bicara bahwa kita adalah orang yang nggak sempurna, ya pasti. Tapi lewat secara langsung apa yang kita lakukan itu jadi ada respon yang positif tentunya. Betul, ya, Kak. ada berdampak ya. Betul. Nah, itulah dampaknya gitu ketika kita melakukan doa pujian dan penyembahan, itu dampaknya juga bukan cuma buat kita, tapi buat orang lain gitu. Nah, bahkan jiwa-jiwa Tuhan akan berikan gitu melalui doa pujian dan penyembahan. Bukan bagian kita kayak marketing gitu ya Kak ya, datang terus tawarin Isi sesuatu. formulir, ini isi sesuatu formulir. ya, enggak ya. Enggak, jadi kuasa Tuhan tuh bekerja melalui nyanyian-nyanyian kita gitu. Bahkan banyak ya kalau kita ada baca-baca atau kita tonton di YouTube tuh banyak orang yang bertobat hanya karena lagu. Hanya karena nyanyian, dia mendengarkan kuasa Tuhan bekerja, dia merendahkan diri, dia terima Tuhan, nah dia diselamatkan gitu. Jadi ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kita. Ada lagu nggak kok yang sesuai dengan ini? Ya ini gak ada lagu ya, dan tadi kita nyanyi lama-lama sudah ini ya, kita kayak jadi mau ibadah. Satu album ya? Iya. Sebentar ngobrol terus sebentar kita nyanyi ya. Mohon maaf mungkin kalau kita menyumbangkan suara-suara yang agak sumbang ya, agak sumbing ya, agak sedikit-sedikit out of tune ya kan, harap dimaklumi ya. Tapi semuanya untuk kita memuliakan Tuhan. Ya. Iya, jadi melalui doa dan pujian penyembahan kita, kuasa Tuhan bekerja, Tuhan bergerak untuk melakukan kuasanya, mujizatnya. Praise the Lord, puji Tuhan. Nggak berasa banget Kak Mon bahwa waktu kita udah sampai di segmen terakhir dan waktunya udah hampir selesai. Nah sebelum kita mungkin berpisah dengan pemirsa Giant TV di rumah, mungkin ada pesan nggak yang mau Kak Moni sampaikan kepada pemirsa di rumah supaya bisa membangun lebih luar biasa lagi doa pujian penyembahan? Kuncinya apa? Tips-tipsnya apa nih Kak? Sesuai dengan tema kita malam hari. Ya, Iya. jadi lakukanlah doa pujian dan penyembahan itu dengan hati, jadikanlah itu gaya hidup kita, karena ada mujizat dalam doa dan pujian penyembahan yang kita lakukan. Kalau ada
ada mujizat dalam bersyukur ya. Ya mujizatnya banyak loh gitu. Ya, demikianlah pembicaraan kita malam hari ini pemirsa GMTV. Jangan lupa untuk terus dukung channel kita dengan caranya gimana, Mir? Dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar pemirsa semua dapat notifikasi untuk tayangan kita berikutnya. Ya, dan akhirnya saya Hendra Dan saya Widya. dan narasumber kita Monila si Sitepu. Tepu. Kami semua pamit undur diri. Kita akan jumpa minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik, ngobrolan yang lebih menarik lagi. Tetap stay tune di channel GMTV. Sampai jumpa. Jangkau jiwa sampai dapat. Tuhan Yesus memberkati.